Haleluya, selamat sore. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan pelajaran mengenai persembahan. Ingat gak yang dua pertama, yang dari 5 yang kita sudah belajari? Kan ada 5 persembahan di Imamat pasal 1 sampai 6. Dan kita sudah bicara mengenai korban bakaran. Lalu minggu lalu kita bahas mengenai korban sajian. Dan hari ini kita akan berusaha untuk menyelesaikan korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ini baru pendahuluan biar kita bisa tahu ada korban atau korban persembahan apa saja, dan di masa depan mungkin kita bisa belajar lebih melalui seri sejarah penebusan. Tetapi saat ini kita akan melihat secara sekilas, dan semoga isi dari firman di dalam Alkitab bisa berbicara kepada kita. Jadi korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Imamat 3 mengenai korban keselamatan, pasal 4 mengenai korban penghapus dosa, dan 5 dan 6 mengenai penebus dosa. Dan kalau kita baca terus, kita bisa lebih mengerti mengenai korban-korban persembahannya. Tapi kita hanya baca sebagian dari ayat pembukaan kita hari ini. Tadi saya membuat kamarnya warna darah, tapi kalau di gereja keluarnya warna pink. Jadi saya merubahnya untuk membuatnya lebih gelap. Tapi saya nggak tahu ini sekarang warna apa, warna marun. Tapi bagaimanapun, Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 2, ada 3 bagian yang kita harus baca. Mari kita baca bergantian dari 3 ayat pembukaan kita. Imamat 3 ayat 1 sampai 2. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Imamat 4 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercik sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir, menyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya pada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkan dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Imamat pasal 5 ayat 1 sampai 7. Mungkin saya nggak selesai baca semuanya. Apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki
dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia dengan kenajisan apapun juga, ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan damaikan bagi orang itu karena dosanya. Dan juga ayat 7, tapi saya tidak bacakan, dan inilah firman Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita bahas mengenai korban keselamatan. Korban keselamatan dalam bahasa Ibrani itu shalem, itu datang dari kata shalom. Artinya, ya korban keselamatan atau korban persekutuan, atau dari kata kerja untuk membayar, untuk menggantikan, atau untuk kesejahteraan, persembahan kesejahteraan atau pembalasan. Jadi korban keselamatan itu adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan memercikan darah domba atau kambing, kambing yang tidak ada celah di mezbah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan kasih karunia. Ini seperti untuk bilang terima kasih kepada Tuhan, untuk mengatakan I love you, atau semacam, ini kan peace offering. Jadi korban keselamatan, atau kita bilangnya persembahan kayak persekutuan dan kesatuan. Misalkan kita bilang, ayo kita pergi makan malam, kita bersekutu yuk, kita makan siang sama-sama. Seperti itu kita mendekati Tuhan. Seperti kita mau bilang, Tuhan saya sangat terima kasih. Untuk apa? Ya tanpa ada alasan, saya hanya ingin berikan ini kepada Engkau Tuhan. Seperti sebuah persembahan sukarela, satu aroma yang indah kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan persekutuan dan kesatuan dengan Tuhan. Maka saya ingin setiap orang di sini dan diri saya sendiri agar kita memberi korban keselamatan kepada Tuhan sekali-kali. Setiap misalkan setiap menit atau setiap jam berhenti dan bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sangat mengucap syukur. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Atau sesuatu seperti itu. Zaman sekarang saya makan sendirian di rumah dan saya berpikir, ini benar-benar damai. Karena korban keselamatan kan artinya kalau bahasa Inggrisnya persembahan damai. Jadi kadang kalau saya sendirian, saya juga bicara kepada Tuhan. Saya bilang, hai Tuhan. Dan untuk kita orang Kristen tuh enak sekali. Kalau kita nggak ada teman untuk bicara, kita tahu Tuhan selalu di situ. Jadi kita ketuk pintu Tuhan, kita bilang, hei Tuhan, saya mau ngobrol. Dan itu adalah persembahan damai. Atau kita bilangnya korban keselamatan. Lebih detail lagi instruksinya, bagaimana memberi persembahan ini. Jadi korban keselamatan itu harus dipersembahkan dengan memercikan darah di mezbah. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita selalu harus melalui darah Yesus Kristus. Hanya dengan cara itu bisa berdamai dengan Tuhan. Kalau enggak, kita akan menemukan murka Allah. Jadi kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Api itu melambangkan Roh Kudus. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imamat 3 ayat 3-4. Jadi kalau kita orang-orang yang suka makan daging,
kita bakal tahu bahwa bagian lemak itu yang paling enak kan. Tuhan ambil itu semua. Jadi semuanya harus dikasih ke Tuhan lemaknya. Lemak juga menunjukkan kekayaan dari hati. Kalau buah pinggang itu dianggap bagian yang sangat utama di zaman itu, atau bagian paling berat, atau bagian organ tubuh yang paling besar. Jadi ini seolah-olah kita kasih seluruhnya dari dalam diri kita. Itu maksudnya. Jadi bagian yang paling berat atau yang terbesar. Jadi apa yang paling berat di dalam sistem tubuh kita, itu kita harus kasih paling banyak. Lalu dada itu harus diberikan sebagai persembahan unjukan, dan bagian paha kanan itu sebagai persembahan khusus. Jadi dada itu turunannya atau kata jadiannya adalah kata-kata biasa yang digunakan untuk menunjukkan tindakan melihat dalam berbagai dialek Aram. Ini mengacu pada penglihatan alami mata dan berbagai jenis penglihatan supranatural. Dalam arti literal atau kata kerjanya mengacu pada persepsi dengan organ fisik penglihatan untuk melihat. Jadi kalau digunakan kata kerja ini dengan makna melihat dengan mata, bentuk sensasi yang paling jelas tampaknya digunakan untuk hampir semua sensasi oleh mata, telinga, hidung, lidah, kulit, serta persepsi mental apapun untuk melihat, mengamati. Jadi memberi bagian dada ini kepada Tuhan, kalau kita bilang ini adalah persembahan unjukan, kita kayak unjukin ke Tuhan terus kita ambil balik gitu. Jadi secara metaforis, kata kerjanya dibawa ke alam pengertian rohani yang murni. Jadi di saat kita memberi kepada Tuhan, kita memberinya dengan pengertian kita. Kita harus mengatakan misalkan terima kasih kepada Tuhan dengan mengerti kasih karunia Tuhan dulu kan. Jadi harus ada pengertian rohani dari firman Tuhan dulu untuk bisa mengucap syukur, untuk mengerti kasih karunia Tuhan. Maka persembahan atau korban keselamatan ini terutamanya, tapi persembahan lain juga, persembahan ini menunjuk persembahan kita kepada Tuhan harus mulai dengan pengertian rohani kita terhadap Tuhan dan pekerjaan Tuhan atau firman Tuhan. Dan paha bagian paling kanan, ungkapan paha yang dipersembahkan berarti yang disisihkan atau didedikasikan. Jadi di saat dikatakan paha itu dipersembahkan kepada Tuhan, itu artinya sesuatu yang kita dedikasikan atau disisihkan untuk Tuhan. Jadi paha kanan bersama dengan dada adalah tunjangan imam yang ditetapkan dari persekutuan perdamaian. Jadi itu seperti keuntungan yang diberikan karena dia memiliki posisi itu, si imam. Jadi si imam, karena dia adalah imam, dia ditetapkan untuk dapat bagian itu. Itu kayak tunjangan dia, itu artinya tunjangan. Jadi ini jadi ini kan persembahan yang kita unjukkan, kita berikan ke Tuhan, terus kita ambil balik. Tuhan memberkatinya dan mengembalikan kepada kita. Jadi satu perbedaan antara dada dan paha adalah dada diberikan kepada semua imam, sedangkan paha hanya diberikan kepada imam yang bertugas sebagai imbalan atas pekerjaannya. Maka sesuatu yang didedikasikan kepada Tuhan dianggap jadi paha kanan itu artinya seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuan korban keselamatan adalah biar berdamai dan bersekutu dengan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan buat persekutuan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk mengucap syukur dan kadang juga
untuk membuat sebuah janji kepada Tuhan. Misalkan, Tuhan, saya akan hidup seperti ini dari sekarang. Dan ini juga adalah persembahan sukarela. Pengorbanannya apa itu tergantung kepada situasi setiap keluarga. Jadi jantan atau betina dari lembu, ternak lembu, atau jantan atau betina dari domba dan kambing. Dan kita bisa menyatat di sini adalah bahwa kadang di dalam persembahan, korban persembahan yang lain, di saat seseorang keluarga nggak bisa kasih binatang yang besar, katanya kan bisa misalkan terkukur atau merpati. Tetapi di sini satu hal lagi mengenai persembahan keselamatan, korban keselamatan, ini adalah sesuatu yang bisa di-sharing. Dalam maksud kita bisa makan bersama. Jadi kalau kita bawa hanya terkukur kan nggak bisa dimakan sama-sama. Maka burung itu tidak ada di situ. Tapi kan dibilang betina atau jantan dari lembu, domba, atau kambing. Alokasi dari persembahannya, ingat kan, korban bakaran dan korban sajian itu diberikan kepada Tuhan. Bagian yang dibakar dengan api, sisanya dikasih kepada para imam. Tetapi di sini Tuhan dapat bagian yang dibakar di mesbah, terutama lemaknya. Lalu si imam itu dapat dada yang diberikan di dalam korban unjukan, dan paha kanan dikasih sebagai kontribusi untuk para imam dan keluarganya. Penyembah-penyembah itu dapat sisanya yang dikasih ke Tuhan dan para imam. Jadi mereka merayakan sama-sama. Jadi ini jadi korban keselamatan itu seperti hari raya makan sama-sama bersama Tuhan dan bersama satu dengan yang lain. Itu sebabnya korban ini harus sesuatu yang bisa di-sharing, cukup besar gitu, dengan banyak orang. Arti penebusannya, Kristus menumpahkan darahnya untuk pendamaian kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Tanpa korban Yesus, kita tidak mungkin bisa bersekutu dengan Tuhan, bahkan nggak bisa mendekati Tuhan kan. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib untuk kita semua, Tuhan bilang, kamu bisa sekarang menjadi sahabatku. Kita bernyanyi, kan ada lagu yang bilang Tuhan adalah sahabat kita. Jadi mana mungkin kita bisa berani bilang bahwa kita adalah sahabat Allah kalau menurut perjanjian lama kan. Tetapi karena Yesus menjadi sahabat kita kan. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 18. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahirlah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi dulu nggak ada urusan sama Tuhan karena belum disunat. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Jadi Yesus itu adalah damai kita. Damai itu dalam pengertian Ibrani artinya menghancurkan sesuatu yang menghancurkan kita. Jadi damai itu hanya tiba di saat musuhnya telah dihancurkan. Damai itu hanya bisa tiba kalau hal itu yang membuat ribut di dalam diri kita itu dihapus. Jadi damai datang hasil dari menghancurkan musuh kita dan menghilangkan semua dosa kita. Maka itu yang Yesus lakukan. Persis kan? Yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat.
Jadi semoga Yesus Kristus menjadi damai kita di dalam kesusahan kita. Zaman sekarang, kalau saya berdoa untuk gereja kita dan jemaat gereja, kita biasa tertekan dengan setiap keluarga sedang mengalami banyak keributan di keluarga, di dunia, karena dunia ini telah menjadi semakin gelap dan tambah susah. Tetapi saya sungguh-sungguh berdoa, Yesus Kristus akan membawa damai di dalam setiap keluarga kita, agar Yesus itu akan menghilangkan itu yang menekankan kita, yang membuat kita tertekan atau membuat kita ada kesusahan, agar kita bisa menemukan damai. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi saya berdoa di dalam hidup kita ini semua bisa terjadi. Meskipun ada musuh-musuh, kadang saudara-saudara menjadi musuh, tetapi di dalam Kristus Yesus semoga permusuhan itu dihapus agar kita bisa menjadi satu lagi. Ya, itu sebabnya dikatakan biar yang dua itu bisa dijadikan satu melalui kayu salib. Ayat 17 kan dibilang, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu dan yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Betapa berharganya ayat-ayat ini, Efesus pasal 2 ayat 11-18. Karena Yesus bawa damai kepada kita. Kalau ada sesuatu yang sedang mengganggu kita hari ini, ada sesuatu dosa, saya berdoa kita semua bisa mendekati Yesus, dan agar permusuhan itu, rasa marah itu, apapun itu semua bisa dihapus. Semoga Gereja Sion bisa menjadi satu. Amin. Kolose pasal 1 ayat 20-22, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita kan ingat gak, kita harus bawa korban persembahan yang tidak ada celah. Tetapi di sini ayat ini, meskipun kita banyak celah, banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Yesus tetap membawa kita, izinkan kita masuk dan membersihkan kita agar kita tidak bercelah. Amin. Seandainya Yesus bisa terima kita yang banyak celah, banyak kesalahan, dan membuat kita menjadi manusia yang tidak bercelah, maka kita harus percaya kalau ada orang lain datang ke gereja ini, Yesus akan lakukan hal yang sama kepada orang itu juga. Semoga kita jangan menghakimi orang lain, tetapi belajar dari Yesus. Dan semoga Gereja Sion menjadi tempat yang seperti itu. Siapapun yang masuk akan keluar. Orang yang bercela masuk, keluarnya tidak bercela. Masuk akal gak? 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sebagai damaian, persembahan damai kan? Persembahan damai itu kan korban keselamatan. Jadi kalau Tuhan tanya kita, kamu udah lakukan itu nggak sesuai dengan hukum Taurat? Hal ini maka tidak mungkin bisa terjadi. Tapi Tuhan bilang nggak apa-apa, hapus itu semua. Saya terima kamu, saya anggap kamu tidak bercelah. Begitu aja. Itu artinya korban keselamatan. Atau kalau dalam terjemahan Inggrisnya persembahan damai.
Jadi kalau dibandingkan dengan persembahan-persembahan lain, bedanya betina diberikan. Binatang betina dikasih. Biasa kan harus jantan. Jantan kambing, jantan lembu. Tetapi di sini jantan atau betina, dua-duanya bisa. Bahkan rotinya pun, roti beragi dan roti tidak beragi bisa diberikan. Menurut kamu kenapa seperti ini? Kok bisa betina atau jantan? Kayak soal, ya terserah kamu mau yang mana. Beragi atau tidak beragi. Tuhan sedang berkata, di dalam korban keselamatan, ini persembahan damai ini, di dalam Yesus Kristus tidak ada perbedaan. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Semua orang datang, selama kita datang di dalam Kristus Yesus, saya bisa membuat semua orang menjadi bersih. Tuhan sedang mengatakan hal itu. Amin. Maka semoga berkat korban keselamatan dari Yesus Kristus, persembahan damai itu dari Yesus ada di dalam kita. Kadang kita terganggu kan, kadang kita menjadi milih-milih tentang sesuatu, atau kita merasa kayak nggak nyaman atau nggak enak gitu. Tetapi izinkan darah Yesus Kristus, berkat ini menyentuh hati kita. Dan lepaskanlah semuanya, lepaskan kesusahan yang kita ada, dan semoga kita bisa menemukan damai. Kedua adalah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa adalah hatat, artinya korban penghapus dosa atau kesalahan. Jadi ini persembahan yang diberikan untuk dosa yang kita lakukan tanpa sengaja atau bahkan tanpa sadar. Instruksinya apa? Jadi imam itu harus masukin jarinya di dalam darah lembu, lalu percikan 7 kali di depan Tuhan, di depan tabir bait suci, terus darahnya dituangkan di tanduk mesbah kemenyan, sisanya darahnya di bagian bawah mesbah untuk menguduskannya. Terus dia harus mempersembahkan bagian lemak dan buah pinggangnya dalam asap di atas mesbah. Ada ayat-ayatnya, saya udah tulis di situ. Dan daging dan kulitnya harus dibakar dengan api di luar tempat perkemahan. Tujuannya pendamai untuk dosa yang dilakukan, mau dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi melanggar hukum Taurat tanpa sadar. Pengakuan dosa yang di dalam kita. Percaya bahwa Tuhan akan maafkan kita. Kita semua kan kadang kita lakukan dosa tanpa sadar juga kan? Percaya gak? Setuju gak? Kalau kamu gak setuju berarti kamu bukan orang kudus. Kita semua setuju kan? Jadi persembahan penghapus dosa ini adalah sesuatu. Kita bawa dosa kita di hadapan Yesus ke Tuhan, dan kita bilang, Tuhan, ada dosa-dosa yang saya pernah lakukan tanpa sengaja. Dan karena kesalahan saya, orang lain jadi disakitin. Kadang dosa yang saya bahkan gak sadar. Tetapi saya bawa ini semua di hadapan Engkau Tuhan, agar Engkau bisa membersihkan aku. Jadi nutupin diri saya dengan pengampunan-Mu. Korban persembahan ini tidak dilakukan sesuai dengan status keluarga atau posisi, tetapi ini diberikan sesuai dengan status dan posisi. Jadi kalau imam dan seluruh jemaat, lembu tanpa celah. Seorang pemimpin suku misalkan, kambing jantan nggak boleh ada celah. Terus untuk orang biasa, kambing betina atau domba betina yang tidak bercela. Untuk orang miskin, saya tulis saja orang miskin, tapi sebenarnya untuk orang yang mungkin kelas yang lebih rendah, maksudnya tidak banyak duit, 2 burung terkukur atau 2 merpati yang muda, dan yang sangat-sangat miskin lagi, yang bahkan terkukur nggak bisa dibeli, perpuluhan 10% dari 1 epah dari tepung yang, jadi tepung ini nggak boleh dicampur dengan minyak.
Tapi kalau persembahan lain kan yang sudah dibunuh untuk korban penghapus dosa. Jadi di saat kita kasih persembahan dengan tepung itu, tepung halus, di saat yang sama kan orang lain binatangnya bunuh kan. Jadi tepungnya kita campur dengan darah itu. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi itu alasannya kenapa persembahan yang pakai tepung itu harus dicampur dengan darah. Terus arti sejarah penebusannya saya akan bahas ini dengan korban penebusan salah, yang dalam bahasa Ibrani itu asam, persembahan penebus salah. Ini adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan kalau kita buat kerusakan atau kesakitan terhadap Tuhan atau rumah Tuhan, atau barang-barang yang di dalam rumah Tuhan kita rusakin, atau kepada sesama kita atau orang lain. Nah, kita harus memberi persembahan ini dan memulihkan kembali apa yang sudah rusak. Kalau seorang tidak setia dan berdosa dengan tidak sengaja terhadap barang-barang Tuhan yang kudus, kan ada ayat yang bilang menurut hukum perjanjian lama, kalau kita menyentuh sesuatu yang najis kan itu kita berdosa terhadap Tuhan, atau kita memecahkan barang Tuhan. Kalau seorang berdosa dan melakukan hal-hal yang Tuhan sudah perintahkan tidak boleh dilakukan, meskipun dia nggak sadar, dia tetap bersalah kan. Maka apapun yang Tuhan suruh kita jangan lakukan, tetapi kita melakukannya, mau itu tidak sengaja, kita tetap bersalah. Maka kita kasih korban penebus salah. Di saat seseorang berdosa dan tidak setia terhadap Tuhan dan menipu sesamanya dengan urusan misalkan uang yang dititip ke dia, atau lewat perampokan, atau dia ekstorsi, dia ambil uang dari sesamanya, menemukan sesuatu yang hilang tetapi bohong, atau bersumpah palsu, dan selanjutnya apapun yang kita melakukan, mau itu secara moral atau keuangan atau dengan cara apa, kita dosa terhadap Tuhan atau sesama, kita memberi korban penebus salah. Caranya percikan darah pada korban binatang itu di sekeliling mezbah, terus semua lemaknya kita harus berikan di bagian buntut atau di bagian isi perutnya, dan lemak yang di buah pinggang, dan terus kita harus mengembalikan, memperbaiki untuk apa yang kita buat salah. Misalkan saya berdosa terhadap cawan ini, saya harus beli cawan yang baru. Masuk akal gak? Kalau saya memecahkannya, saya harus beli persis yang sama, bawa balik ke sini. Tapi tidak hanya seperti itu, plus kita harus menambah 1/5 untuk diberikan kepada si imam. Jadi misalkan ini harganya $10, saya harus menggantikan cawan ini plus tambah berapa? $2 lagi kan? Di saat saya taruh dolar di depan angka, kalian jawabnya cepat sekali untuk hitung-hitungan. Saya bercanda. Jadi $2 diberikan kepada imam, dan imam itu akan memastikan diberikan untuk tebusan itu. Yang kedua, tujuan. Jadi bayar balik untuk barang-barang kudus Tuhan atau barang-barang. Jadi ini tadi kita udah bilang harus diganti, terus kompensasi tambah lagi kan. Terus korban persembahannya apa? Ini kambing domba tanpa celah. Terus balikin 1/5 darinya juga. Arti penebusan untuk korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Sekarang mari kita pikir, apa yang kita telah lakukan yang
terhadap Tuhan. Kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita telah menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak disentuh. Adam menyentuh, dia makan dari buah baik dan jahat kan, yang Tuhan katakan jangan, dan itu juga berdosa. Dengan tubuh kita pun, karena tubuh kita adalah bait suci Allah, mungkin kita pun telah berdosa terhadap tubuh kita sendiri. Dan bagaimana kita menggantikannya? Bagaimana kita menggantikan kemurnian yang kita hancurkan dan memulihkannya? Itu pun dilakukan melalui Yesus Kristus. Dia tidak hanya memberi hidup kita kembali, tetapi dia menambahkannya plus. Dia menambahkan kekekalan kepada itu. Dia menambahkan kasih karunia di atas itu. Dia menjadi sebuah korban, dia memulihkan kita, dan dia memberi ekstra kepada kita. Yohanes 19 ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Di kayu salib, Yesus dikorbankan sebagai persembahan penghapus dosa dan penebus salah. Ibrani pasal 9 ayat 12-14, dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Maka kita harus ambil untung lewat kuasa darah Yesus yang telah diberikan kepada kita. Saya pernah mengatakan sesuatu seperti ini di hari Tuhan juga. Tuhan telah berikan kepada kita kuasa lebih dari yang kita bayangkan. Dan kita memikirkan kuasa kayak magic gitu, bukan. Tapi kuasa kekekalan, kuasa untuk bisa mengalahkan dosa. Tuhan kasih kepada kita darah Dia. Jadi kita harus manfaatkan itu. Ingat hal itu. Seperti saya katakan, dia kasih kita keistimewaan untuk bisa berbicara kepada Tuhan kapan saja kita inginkan. Dan Tuhan itu yang kita bisa ajak ngobrol kapan saja, karena darah Yesus Kristus adalah pencipta. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Mari kita manfaatkan hal ini dan berbicara dengan Tuhan. Dan minta dari Tuhan. Dan ambil keistimewaan ini dan memanggil dia sebagai Bapa kita, bersekutu dengan dia. Amin. Apakah kita di sini tahir, bersih hari ini? Kalian orang-orang yang terlalu sadar, kayak aduh saya baru lakukan hal dosa, tadi dalam perjalanan ke gereja saya maki si A, atau nggak apa-apa. Saya bukannya bilang nggak apa-apa untuk mengutuk orang, tetapi sekarang ini sangat sederhana, sangat dasar sekali. Apakah kita sering lupa? Kamu sudah memiliki darah Yesus Kristus. Apakah kalian bersih? Aduh, harus pede dong. Amin. Jadi kita masuk kotor, kita keluar ntar malam bersih. Amin. Amin. Aminnya seperti apa? Sangat amin, yakin amin, amin. Haleluya. Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Kamu dan saya gak usah setiap hari kan, setiap detik, setiap saat. Di saat saya bilang, aduh maaf Tuhan, kita kasih
korban bakaran, korban sajian, saya dosa lagi, lalu saya harus lakukan lagi. Kalian lakukan itu gak? Setiap hari kan? Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus hanya satu kali di saat dia mengorbankan diri dia sendiri. Ini hal sangat dasar. Semua orang Kristen pasti tahu ini kan? Tetapi kadang kita perlu kembali dan ingatkan diri sendiri. Wah, kita sangat diberkati ya. Ini sangat luar biasa. Kita hidup tuh kadang lupa. Tetapi kita harus ingatkan diri kita kembali. Semua masalah yang kita sedang alami saat ini, Tuhan bilang nggak apa-apa, kamu sudah dibersihkan. Dan kamu memiliki kekekalan yang sudah dijaminkan untuk kamu. Ibrani 10 ayat 8-18, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan sesaatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi dikatakan, Tuhan bilang, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Di ayat 17 tadi. Jadi sudah tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi apakah kita orang-orang yang bisa ketemu dan bersekutu dengan Kristus kedatangan kedua? Kalau kita selalu bilang, oh aku orang dosa, berarti nggak bisa kan? Tapi karena dikatakan Yesus akan datang kepada orang yang tidak ada urusan dengan dosa. Tapi kalau kita selalu menjadi sedih, depresi, atau selalu berurusan dengan dosa, berarti kita nggak bisa ketemu dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Kita harus menjadi orang lewat darah Yesus Kristus yang telah dipisahkan dari dosa, agar kita bisa bertemu dengan dia sekali lagi. Dia tidak akan datang dan mati untuk kita kedua kalinya. Amin. Dia akan datang kepada mereka yang dia udah pernah mati untuk mereka. Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, saya minta maaf. Saya minta maaf Yesus. Tetapi saya telah memberi dosa, saya telah kasih dosa saya kepada Engkau dan saya menerima kebenaranmu. Tapi Tuhan bilang, saya izinkan itu. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Kita sekarang dalam masa Advent, kita sedang memikirkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Ini sebabnya dia datang. Dia datang sebagai korban. Dia datang untuk memberi kepada kita darah dia, agar kita bisa menjadi di posisi kita hari ini. Kita harus ingat itu, dan kita harus hidup dengan bangga dan yakin bahwa kita memiliki darah Yesus Kristus, dan bahwa sekarang kita telah menjadi orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dosa, yang bisa bersekutu dengan Bapa. Amin. Bisa gak kita lakukan itu di saat kita keluar dari pintu ini hari ini? Bisa gak kita meninggalkan dosa kita di sini dan pergi dengan bebas? Dan saya doa itu akan mengizinkan kita untuk bisa menerima berkat, meletakkan beban kita, beban dunia kita ini yang kita sedang doakan, agar Tuhan mendengar doa kita dan melepaskan beban itu di gereja ini malam ini. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah berikan kepada kami Yesus Kristus, darah yang Engkau telah tumpahkan untuk kami. Karena darah-Mu kami berdiri di sini, berbicara kepada Engkau Bapa, percaya bahwa Engkau ada di sini. Bantu kami bisa melihat dengan jelas, bantu kami bisa bersekutu dengan-Mu dengan jelas, dan benar-benar percaya dan tahu dengan pasti dan yakin bahwa Engkau hidup di dalam diri kami. Maka Bapa, bantu kami menjadi satu dalam Kristus, bantu kami maju dengan yakin dengan darah Yesus Kristus, dan agar umat-Mu bisa menerima kemenangan di dunia ini dan menerima kemenangan atas masalah yang mereka sedang hadapi. Dan Bapa, bantu kami untuk meninggalkan semua kesusahan kami dan dosa kami. Dan Bapa, tolong bantu kami bisa bebas dari semua dosa-dosa ini, beban ini, dan kutukan dan kegelapan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah menjawab doa kami. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.